Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum yaum istihlalin wa ihlalin bainana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyina wa rasulina al-mab'uthi rahmatan lana wa ala alihi wa ashabihi mafatihi dinina. Yang saya hormati Ketua Umum IAEI, Ketua Dewan Pembina IAEI, para anggota Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan seluruh pengurus IAEI Pusat dan juga IAEI Provinsi maupun Kabupaten Kota. Pertama, saya ingin juga menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ini satu tuntunan yang baik. Kita itu selalu diajar untuk bukan saja yang disengaja, tapi juga yang tidak disengaja. Padahal katanya dalam ajaran agama, kalau tidak disengaja itu tidak dianggap dosa. Karena ada hadis yang mengatakan rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu. Diangkat, tidak dianggap dosa dari umatku, yaitu kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, dan apabila dipaksa. Tetapi kata ulama, kesalahan, kelupaan yang dimaafkan itu kalau tidak ada unsur kelalaian, tidak ada unsur kesembronoan, tidak ada unsur melambat-lambatkan, atau bahasa ulamanya itu bighairi taksirin wala tafritin wala tadyi'in. Artinya walaupun tidak disengaja, walaupun itu kelupaan, tapi kalau kena kesembronoan kita, kelalaian kita, maka itu juga dianggap sebagai satu kesalahan. Karena itu pantas kita untuk saling meminta maaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya kira halal bihal ini juga kita jadikan momentum untuk kita memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang mungkin pada masa yang lalu kita kurang serius, kurang semangat. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan kegiatan-kegiatan kita, terutama IAEI yang saya juga termasuk di dalamnya. Yang dulu saya jadi ketua Dewan Pembina, sekarang jadi ketua Dewan Penasehat. Tentu saya juga ikut. Tapi saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya apa yang dilakukan oleh IAEI, pengurus IAEI, dan berbagai kegiatan yang tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Ketua Umum. Memang kita hendaknya tidak hanya sekedar melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, tetapi juga melakukan langkah-langkah aksi-aksi nyata. Kalau bahasa ulamanya tidak hanya melakukan ijtima'at, pertemuan-pertemuan, tapi juga melakukan islahat, perbaikan-perbaikan, terutama tentu di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Seperti tadi juga dilaporkan oleh Ibu Ketua Umum,
marilah kita ikut berpartisipasi dalam menanggulangi apa yang dialami oleh bangsa ini, yaitu akibat pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah saya kira tokoh-tokoh IAI sudah mengambil peran di dalam pemerintahan khususnya dan juga di luar pemerintahan. Ibu Ketua Umum sendiri, Gubernur BI, Ketua OJK, para menteri yang juga menjadi pengurus, mereka sudah berpartisipasi. Kita bersyukur. Karena itu yang lain kita juga harus ikut mengambil peran lebih konkret, lebih jelas lagi. Pandemi ini memang sudah menjadi bahaya global. Ya, bahasa ulamanya itu musibah ammah. Tidak hanya menyangkut menimpa Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi ini luar biasa. Kita tidak tahu hikmatnya apa, tapi bahwa ini sudah menimpa. Tentu ada sesuatu yang kita mungkin belum tahu persisnya musibah yang menimpa ini, atau disebut ad-dararul 'am, bahaya global. Nah, bahayanya ini tidak hanya soal jiwa, tidak hanya soal kesehatan, tadi juga disampaikan, tapi juga berdampak pada masalah sosial. Semakin banyaknya orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, sehingga munculnya selain miskin yang lama menjadi miskin baru, misbar ini banyak lagi, sehingga perlu penanganan. Dan juga terdampak ekonomi kita yang terkoreksi begitu dalam. Oleh karena itu, ketika sebelumnya kita memfokuskan pada penanganan kesehatan COVID-19, menghentikan penularannya, nah sekarang ini sudah kita tidak mungkin lagi untuk hanya, tapi juga dampak sosial dan ekonominya. Jadi kalau dulu menurut sila agamanya itu kita menggunakan pendekatan yutadammanu dararul adna lidaf'i dararil a'la, mengabaikan ya dampak kecil untuk mengatasi dampak yang lebih tinggi, yaitu COVID. Tetapi sekarang dampak sosial dan ekonomi pun sudah juga berdampak besar, terutama ekonomi. Karena itu tidak lagi taqdimu dararil a'la ala dararil adna, tidak hanya mendahulukan penanganan pada masalah COVID darar yang tinggi dan mengabaikan yang rendah seperti ekonomi pun sosial, tapi sekarang sudah dua-duanya, ekonomi COVID maupun atau kesehatan maupun ekonomi sudah dianggap darar. Maka itu kita menyebutnya dengan menanggulangannya adalah daf'ud dararaini, menghindarkan atau menangkal dua bahaya sekaligus, baik kesehatan maupun juga ekonomi, supaya tidak lebih terpuruk. Di sana kita memasuki sekarang ini era transisi, ya, transisi new normal baru. Ini memang masalah kesehatan juga menjadi masalah penting. Protokol kesehatan kita harus mengambil peran untuk ikut berpartisipasi. Sebanyak orang yang sekarang itu kurang memperhatikan, terutama di kalangan masyarakat, banyak yang belum patuh. Bahasa agamanya itu belum sami'na wa ata'na terhadap masalah kesehatan ini. Ada yang tidak pakai masker, ada yang juga tidak memperhatikan physical distancing, bahkan ada juga masyarakat yang tidak mau dites masif, dites, yang akan ngetes diusir. Nah, ini saya kira perlu edukasi masyarakat, ya. Bahkan ada yang sudah meninggal karena COVID, jenazahnya maksa untuk diambil. Di sebagian masyarakat juga menolak pemakaman.
jenazah COVID. Jadi masalah-masalah ini banyak yang harus perlu kita sosialisasi, edukasi, membimbing masyarakat supaya mereka itu patuh pada protokol kesehatan. Supaya mereka itu sami'na wa ata'na. Juga di bidang ekonomi, tadi sudah Ibu, kita sedang melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional. Ya, tentu kita harus mengambil peran, terutama yaitu menjaga supaya menghidupkan ekonomi kecil, ya, UMKM atau saya menyebut UMK lah, ya, usaha mikro kecil. Mereka yang paling terdampak oleh COVID ini, dan mereka justru paling banyak menampung tenaga kerja, ya, presentasinya jauh lebih besar. Nah, ini terdampak. Oleh karena itu IAI supaya mengambil peran, khususnya juga ekonomi dan keuangan syariah. Tadi disebut oleh Ibu, banyak tentu bank-bank syariah, BPR syariah, BMT yang menjadi korban dampak daripada COVID-19 ini. Perlu mereka dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali daripada dampak ini. Ini barangkali peran yang memang dibutuhkan oleh kita pada saat sekarang ini. Ke depan, ya, kita ingin ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi lebih berperan. Oleh karena itu pemerintah sudah melakukan perbaikan kelembagaan, melakukan perubahan, ya, KNKS yang semula namanya KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah itu melalui peraturan Presiden nomor 28 diubah menjadi KNEKS, Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya keuangan, tapi juga ekonomi dan keuangan syariah. Kebetulan ketuanya Presiden dan saya sebagai wakil ketua dan ditunjuk menjadi ketua harian. Sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan yang juga ketua umum IAEI. Ini tugas ke depan. Ada 4 bidang yang kita prioritaskan itu. Pertama, pengembangan industri halal, kemudian industri keuangan, kemudian dana social fund, zakat dan wakaf, kemudian juga usaha-usaha syariah, bisnis syariah yang juga nanti merupakan satu kesatuan dengan kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, untuk industri halal selama ini kita masih terpaku pada proses sertifikasi halal. Kita selama ini menjadi tukang stempel saja, ya, memberikan sertifikat halal untuk dalam negeri maupun juga memberikan pengakuan halal, endorsement, ya, approval terhadap sertifikat halal di luar negeri. Tapi kita masih pada pemberian stempel saja. Nah, kita ke depan kita ingin membangun, yaitu tidak hanya tukang stempel, tidak hanya menjadi konsumen halal. Selama ini Indonesia menjadi konsumen halal terbesar di dunia, tapi juga menjadi produsen halal di dunia. Ini cita-cita yang ingin kita bangunkan. Dan insya Allah sudah ada juga perkembangan-perkembangan, yaitu akan adanya nanti penerbitan peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Jadi kawasan industri halal sudah dalam program dan nanti masyarakat, para pengusaha bisa mengajukan, ya. Dan kabarnya sudah ada paling tidak 5 daerah atau 5 kawasan,
yang akan juga yang sudah mengajukan yang sedang dalam proses seperti Banten, Jakarta, Jawa Timur, Batam, dan juga Kalimantan Barat, dan mungkin akan banyak lagi. Jadi kita ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan industri halal di Indonesia yang potensinya semakin besar di dunia. Begitu juga tentang industri keuangan syariah. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis di dalam rangka menguatkan ya industri keuangan kita, menyehatkan industri keuangan kita ke depan. Begitu juga potensi social fund, dana sosial masyarakat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang masih terlalu jauh daripada potensi yang mestinya diperoleh. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya lebih serius lagi, lebih baik lagi supaya perolehannya menjadi lebih besar. Samping itu juga adalah bisnisnya, bisnis syariahnya. Nah, ini penumpang-penumpangnya yang menggunakan fasilitas ini harus kita bangunkan, terutama tentu yang selain yang besar, tentu yang kecil-kecil, yang UMK ini terutama usaha mikro dan kecil yang selama ini memang paling banyak menjadi nasabah keuangan syariah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk bekerja dan kita memulai, dan juga saya harap ikut berpartisipasi lebih besar baik di dalam penanggulangan situasi sekarang sebagai dampak COVID-19, baik kesehatannya, sosialnya, maupun pemulihan ekonominya, tapi juga yaitu mempersiapkan kita membangun ekonomi dan keuangan syariah ke depan, baik untuk industri halal, industri keuangan, social fund, maupun juga bisnis syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan akhirnya saya sampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.